Shalom saudara-saudara, refleksi Gema kita hari ini diambil dari Yeremia 44 dan 45. Saya hanya akan membacakan Yeremia 44 ayat 16 dan 17. Perikop selengkapnya silahkan rekan-rekan membaca secara pribadi. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan pemahaman sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya, dan Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa mempraktekkan apa yang kami baca, kami renungkan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka Yeremia 44 ayat 16 sampai 17. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan di Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Saudara, bagaimana respon saudara ketika seseorang menegur dosa atau kesalahan saudara? Apakah saudara menerima teguran tersebut dengan rendah hati dan kemudian mengoreksi diri? Atau apakah meresponi teguran tersebut dengan defensif atau membela diri? Apakah setelah teguran itu saudara berduka terhadap dosa-dosa yang dilakukan dan kemudian bertobat? Di dalam pasal ini, Yeremia menyampaikan teguran Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang tersebar di Mesir. Nah, selama mereka di Mesir, mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang mereka sendiri sebenarnya tidak kenal. Nah, Yeremia mengingatkan mereka akan kehancuran yang sudah dialami oleh Yehuda dan Yerusalem sebelumnya, di mana semua itu terjadi karena murka Allah kepada mereka yang telah menimbulkan sakit hati Tuhan dengan menyembah berhala dan beribadah kepada Allah lain. Nah, jadi di dalam pasal ini Tuhan menegur, Tuhan mengecam orang-orang Yehuda atas tindakan mereka membakar korban kepada Allah lain selama mereka di Mesir itu. Dan jika mereka tidak bertobat, saudara, Tuhan akan membinasakan semua mereka yang berada di Mesir tanpa kecuali. Siapapun mereka, apapun kedudukannya, mereka tidak akan luput daripada hukuman Tuhan. Nah, bagaimana orang-orang Yehuda meresponi teguran itu? Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. Bahkan saudara, mereka menyatakan tekad mereka untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka bertekad akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan sendiri. Mereka mengatakan akan terus menyembah Ratu Sorga yang selama ini mereka sembah. Dan mereka akan tetap mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga itu. Nah saudara, respon orang-orang Yehuda ini cukup mengagetkan ya. Mereka bukan hanya tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan, malah mereka justru menyatakan tekad untuk terus menyembah Ratu Sorga yang mereka telah sembah itu. Nah, menarik untuk kita perhatikan, argumentasi yang mereka berikan kepada Yeremia adalah bahwa sejak mereka meninggalkan penyembahan berhala, mereka justru mengalami kekurangan segala-galanya. Mereka dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Pasal 44 ayat 18. Namun ketika mereka membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, mereka mempunyai cukup makanan, mereka merasa bahagia, dan mereka tidak mengalami penderitaan. Jadi dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan itu membawa penderitaan. Tetapi menyembah Ratu Sorga
membawa berkat dan kehidupan yang berlimpah. Nah, apakah saudara familiar dengan hal-hal seperti ini? Orang-orang yang berpandangan bahwa menyembah dan mengikuti ilah lain justru membawa berkat. Dan ada juga yang kemudian menyalahkan kesulitan dan penderitaan yang dialami sebagai akibat dari mengikut Tuhan. Sebelum ikut Tuhan, hidup baik-baik saja. Namun setelah ikut Tuhan, hidup kok jadi susah dan malah menderita. Nah, saudara, dosa seringkali memang membawa kenikmatan. Dan kadang-kadang dengan menyembah ilah-ilah tertentu, kita mendapatkan berkat dan hidup yang nyaman. Namun, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Siapapun yang kita sembah dan kita senangkan, pasti akan menuntut pengorbanan. Nah, di dalam konteks kisah Yehuda ini, di dalam ayat yang ke-23 pasal yang ke-44, memberikan jawaban terhadap perkataan yang orang-orang Yehuda tersebut katakan. Kamu telah membakar korban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Jadi saudara, sesungguhnya mereka mengalami kekurangan, dihabiskan oleh pedang dan kelaparan, bukan karena mereka meninggalkan penyembahan kepada Ratu Sorga, namun karena mereka tidak mengikuti Taurat, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Pasal 44 ayat 23 tadi. Nah, bagaimana respons kita ketika kita ditegur atau diperingatkan? Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang Yehuda di Mesir ini. Ketegaran dan kekerasan hati mereka akhirnya membawa penghukuman kepada mereka sendiri. Saudara, betapa kita sangat membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati ketika kita ditegur atau diperingatkan. Kalau kita ada dosa atau kesalahan, mari kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini, Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dan kami ditegur, dan kami diingatkan supaya kami boleh memiliki hati yang peka dan juga kerendahan hati ketika kami ditegur akan kesalahan dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Mampukanlah kami untuk setiap hari merefleksikan diri kami dan mengakui dosa-dosa kami kepada Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, Tuhan, dan berikan kami supaya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh ketika kami menyadari dan mengakui dosa-dosa kami tersebut. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.